Shalom, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Saya Pendeta Daniel Lumban Gaol, kiranya berdoa Amang Inang dan saudara-saudariku boleh dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita dan di dalam keadaan damai sejahtera dari Tuhan. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita menjalani aktivitas kita hari ini, mari kami mengundang Amang Inang untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian dan kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan, untuk kasih setia, untuk rahmat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Di mana pada pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bangkit dari istirahat kami, dari tidur kami, sehingga kami boleh masuk Tuhan di hari yang baru ini, hari Rabu, tanggal 29 ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan menjalani hari ini sampai pada nanti malam. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan kepada kami, supaya kami boleh semakin dikuatkan dan dimampukan. Secara khusus, kami boleh menerima firman Tuhan dan petunjuk, agar kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Amang Inang dan jemaat yang dikasih Kristus Yesus, saudara-saudariku sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, didasarkan pada Injil Yohanes, pasal 15, ayat 13. Yohanes 15, ayat 13, beginilah firman Tuhan bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, tentu sebagai orang Kristen kita tidak lagi asing dengan istilah kasih atau kata kasih di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya, dan masih banyak lagi penggunaan kata kasih yang mungkin boleh kita temukan atau kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Amang Inang dan saudara-saudariku, sering sekali kasih tersebut cukup rutin, cukup sering dikonotasikan dan dipersepsikan, dimengerti hanya di dalam konsep pemahaman perasaan saja. Seperti layaknya saya mengasihi Anda, Anda mengasihi saya. Saya tidak mengasihi Anda, Anda tidak mengasihi saya. Seolah-olah kasih itu hanya berdimensi atau hanya memiliki konteks, memiliki persepsi mengenai perasaan saja. Padahal di sisi yang lainnya, secara khusus di dalam Yohanes 15 ayat 13 ini, Amang Inang dan saudara-saudariku, kita boleh melihat bahwa kasih memiliki wujud yang lain. Kasih bukan hanya tentang perasaan, tetapi kasih jugalah tentang tindakan. Kasih adalah tentang perbuatan. Kasih adalah tentang kegiatan. Dan inilah yang boleh kita lihat melalui Yohanes 15 ayat 13 tadi, bahwa disampaikan Yesus di dalam Yohanes ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih itu diwujud nyatakan di dalam perbuatan, di mana seseorang memberikan bahkan nyawanya.
Tentu ini luar biasa, Amang Inang. Karena kalau kita boleh membaca secara lengkap Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini satu perikop, kita boleh menemukan bahwa sesungguhnya seseorang yang berkorban tadi memberikan nyawanya itu adalah sesungguhnya Yesus Kristus. Yesus memberikan nyawanya kepada kita para sahabat-sahabatnya. Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib demi kita yang Ia kasihi tersebut. Yesus memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan kehidupannya demi kita, sahabat-sahabat yang Ia kasih tersebut. Maka, jika kita berbicara tentang mengasihi, maka patokan kita adalah jelas sebagai orang-orang percaya, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kita. Jika kita berbicara tentang kasih, maka ukuran kita jelas, yaitu Yesus yang mengasihi kita. Yesus yang bahkan mengorbankan dirinya, mengorbankan kehidupannya, mengorbankan seluruh yang sebenarnya Ia bisa saja miliki, tetapi Ia korbankan itu demi kita para sahabat-sahabatnya. Amang Inang dan saudara-saudariku yang terkasih, apa yang disampaikan Yesus di dalam Injil Yohanes ini secara khusus pada ayat 13 sungguh betul-betul mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita pada hari-hari ini. Dikala situasi hari-hari ini, kehidupan manusia pada zaman modern ini sangat amat kuat digerus dengan nilai-nilai individualisme, sangat amat deras atau kuat dengan nilai-nilai keakuan, sangat amat sering mungkin kita temukan bahkan dengan nilai-nilai keegoisan. Segala-galanya berpusat pada saya, apa yang penting bagi saya, apa yang perlu bagi saya, apa yang cocok bagi saya, bahkan sampai rela untuk mengorbankan orang lain demi kepentingan saya. Bukankah kehidupan orang-orang pada hari ini seperti itu, Amang Inang? Kehidupan manusia, masyarakat belakangan ini begitu kuat dengan nilai-nilai keegoisan, nilai-nilai individualis, nilai-nilai semuanya berpusat pada saya. Tetapi Kristus Yesus datang pada hari ini melalui firman mengingatkan kepada kita bahwa mari kita tiru kasih yang Ia lakukan. Mari kita laksanakan kasih yang besar, yaitu kasih yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Amang Inang dan saudara-saudari, kasih yang diperlihatkan Yesus ini justru adalah kebalikan daripada yang dilakukan oleh orang-orang banyak pada hari ini. Ketika orang-orang banyak justru mengorbankan orang lain, Kristus Yesus malah menunjukkan kasih yang lebih besar itu, kasihnya itu adalah kasih yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Maka ini tentu menjadi pengingat bagi kita pada hari ini. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, sudah sejauh mana kita sebagai para pengikut Kristus untuk boleh menjalani kehidupan yang tidak melulu berpusat kepada diri saya. Banyak pada hari-hari belakangan ini keluarga yang semakin dingin di tengah-tengah rumah tangga mereka, tatkala baik itu ayah yang hanya lebih sibuk mementingkan dirinya sendiri untuk bekerja sehingga tidak ada lagi waktu di rumah. Banyak pada hari ini seorang ibu yang hanya sibuk dengan kebiasaan mereka, dengan dunia mereka, entah itu shopping atau entah itu berjumpa dengan teman-temannya, sampai tidak peduli
bagaimana atau apa yang dialami, yang dirasakan oleh suami atau bahkan anak-anaknya. Begitu juga dengan anak-anak. Semakin banyak anak-anak yang tidak terlalu peduli lagi tentang bagaimana orang tuanya, tentang bagaimana bapak atau ibunya. Kita boleh menemukan ketika anak-anak lebih banyak justru sering berpusat dan mencari kepentingan diri sendiri dengan tidak terlalu mau ambil peduli kepada apa yang terjadi di rumah. Masuk rumah, lalu langsung mengunci pintu kamarnya. Amang Inang dan saudara-saudariku, tentu kehidupan yang seperti itu tidaklah mencerminkan kasih Kristus. Tentu kehidupan yang seperti itu justru tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Tetapi pada hari ini, seberapa kuat pun tantangan individualisme, seberapa kuat pun tantangan nilai-nilai keegoisan, mari pada hari ini Yesus mengingatkan kita melalui firman ini adalah baik, adalah patut sebagai orang Kristen kita memiliki kasih sebagaimana kasih Kristus, yaitu tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi bahkan mengorbankan diri untuk boleh ada bagi orang lain, untuk boleh mengasihi orang lain, untuk boleh menunjukkan bahwa memang ia peduli kepada orang lain. Sehingga kasih yang diucapkan tidak lagi omong kosong belaka, bukan lagi sebatas I love you, aku mengasihi kamu, au holong tuho daung, tetapi diwujud nyatakan melalui pengorbanan diri kita kepada sesama kita. Entah itu kepada pasangan kita, entah itu kepada anak-anak kita, atau bahkan teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan mampukan kita melakukan kasih Kristus, yaitu kasih yang berkorban, kasih yang tidak egois, kasih yang tidak berpusat pada diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Engkau bersabda kepada kami melalui Yohanes 15 ayat 13, bahwa di tengah-tengah zaman yang begitu kuat dengan nilai-nilai keegoisan, nilai-nilai individualisme, nilai-nilai yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami pada hari ini bahwa penting bagi kami Tuhan untuk memiliki kasih yang tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi kasih yang berpusat kepada orang-orang lain. Maafkan kami Tuhan jika selama ini kami tidak hadir bagi pasangan kami. Maafkan kami Tuhan jika selama ini kami tidak hadir bagi anak-anak kami. Kami hanya sibuk dengan hasrat diri sendiri kami. Kami hanya sibuk Tuhan dengan apa mau kami, dengan kepentingan kami. Bahkan kami tidak mampu untuk mendengarkan, untuk memahami, untuk mengetahui apa yang terjadi pada pasangan atau bahkan anak-anak kami, atau bahkan bagi keluarga kami ya Tuhan. Tidak ada waktu bagi keluarga besar kami, tidak ada waktu bagi orang tua kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami hanya hidup berpusat kepada diri kami sendiri dan mencari kenikmatan bagi diri kami sendiri. Tetapi biarlah firman-Mu mengingatkan kepada kami, agar ucapan aku mengasihi Engkau, ucapan I love you itu Tuhan tidak bermakna, tetapi itu diwujud nyatakan Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kami, yaitu hadir, yaitu mau berkorban bagi mereka yang kami kasihi. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu, berkati kami supaya kami boleh semakin menjadi garam dan terang pada hari ini. Dan apapun yang akan kami hadapi pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau hadir, memberkati, memimpin kami, serta menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.